Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Para peserta kegiatan pesantren Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terhormat, alhamdulillah Ustaz Arifin sudah hadir, juga yang kami hormati. Puji syukur alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa beraktivitas dengan baik, kita mengikuti kegiatan pesantren Ramadan. Sholawat dan juga salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, juga mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil jazaa. Amin ya rabbal alamin. Itu di kesempatan pagi hari ini materi yang akan kita bahas adalah tentang akidah. Belajar tentang akidah dan juga akhlak. Para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti dijelaskan oleh pemateri, sekilas barangkali tentang akidah. Akidah barangkali adalah suatu fondasi. Sering kita mendengar kata akidah, tidak asing lagi di telinga kita. Akidah adalah fondasi dasar keimanan atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kenapa kita harus memiliki akidah? Kenapa juga kita harus mempelajari akidah? Kenapa kita harus punya akidah? Apa tujuannya? Kemudian, sering juga kita mendengar atau melihat barangkali ada kalimat, kata-kata akidah itu berhubungan dengan akhlak. Kadang-kadang ada buku akidah akhlak. Nah, apakah bersinggungan kemudian antara akidah dengan akhlak? Boleh dikatakan ketika akidahnya baik, mungkin akhlaknya baikkah? Atau sebenarnya antara akidah dengan akhlak itu ada hubungan apa? Ada hubungan apa? Bersinggungan atau tidak? Nah, hal-hal seperti ini nanti akan mungkin disinggung, disampaikan oleh Al-Mukarram yang sudah hadir di sini. Termasuk bagaimana cara kita menanamkan akidah baik dalam diri kita ataupun mungkin pada adik-adik kita di rumah, anak-anak kita di rumah, itu seperti apa pentingnya akidah. Baik, di sebelah saya sudah hadir ini Al-Mukarram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah masih sehat. Masih puasa ya? Masih puasa. Alhamdulillah masih puasa. Ini Ustaz, materi kita atau topik kita di kesempatan pagi ini adalah tentang akidah. Tadi kami sudah paparkan sedikit tentang akidah. Maka supaya barangkali karena ada keterbatasan waktu, Ustaz, kita diberikan waktu 30 menit untuk menyampaikan, nanti mungkin 15 menit dulu bisa menyampaikan paparan materi untuk kemudian kita berdiskusi dengan peserta. Ya. Baik, terima kasih, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'in wa qurrati ayunina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabati wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'thi wal nahdah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh pegiat kegiatan pesantren Ramadan SMA Negeri 1 Sindangwangi, terkhusus para peserta pesantren Ramadan SMA Negeri Sindangwangi, khususnya yaitu para siswa. Puji dan syukur
Mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini sudah masuk hari ke-8 kita melaksanakan ibadah puasa di tahun 1442 Hijriah. Besar harapan tentunya puasa yang kita laksanakan mudah-mudahan sukses sampai di akhir Ramadan, dan mudah-mudahan semua amaliah kita, puasa Ramadan, zakat fitrah, salat tarawih dan lain sebagainya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sekalian menjadi finalis Ramadan yang ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, atau dosa-dosanya oleh Allah diampuni, amin ya rabbal alamin. Tentunya salat dan salam selalu terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, atba'i tabi'in, juga mudah-mudahan kepada kita sekalian sebagai umatnya, amin ya rabbal alamin. Khususan para peserta anak-anak siswa SMA Negeri 1 Sindangwangi, pada kesempatan kali ini saya didaulat menjadi salah satu pemateri dalam rangka kegiatan pesantren Ramadan, terkhusus membahas sedikit tentang akidah yang memang dengan keterbatasan waktu juga keterbatasan kemampuan menyampaikan, mungkin hal ini tidak akan bisa puas bagi kita sekalian, karena akidah ini adalah merupakan salah satu disiplin ilmu yang memang menjadi fondasi besar, yang menjadi fondasi bagi kita sekalian untuk menjadi orang-orang yang betul-betul diharapkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita hari ini berpuasa, tentu ini adalah juga merupakan salah satu panggilan akidah dari Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang melaksanakan puasa tentunya adalah orang-orang yang beriman, yang seraya Allah panggil dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu ila akhirih. Itu ternyata di sana juga adalah termasuk ayat yang di dalamnya adalah ada semacam catatan orang yang dipanggil berpuasa adalah orang yang berakidah. Nah, untuk sedikit jelas tentang akidah. Akidah ini biasa di kita, kalau di kampung biasa dikatakan dengan istilah tauhid. Jadi tauhid atau akidah itu adalah, kalau bahasa tarifnya adalah ilmun fihi yumhasu an isbatil aqaid adiliyah bil adillatil yaqiniyah. Yaitu salah satu cabang ilmu yang di dalamnya adalah berisi tentang dalil-dalil akidah yang kira-kira menjadi keyakinan kita beriman seiman-imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah salah satu hal yang sangat penting, karena memang dari akidah, dari tauhid yang sangat fundamental ini, kita akan menjadi orang-orang yang kelak mendapatkan nikmat di Allah Subhanahu wa taala baik di dunia dan di akhirat. Jadi, kedudukan manusia menurut pandangan Islam itu adalah memang orang-orang yang nanti akidah kepada Allahnya kuat sehingga selamat di dunia dan selamat di akhirat. Makanya dari akidah ini sangat sangat menjadi sumber utama bagaimana orang ini menjadi baik, bagaimana orang ini menjadi tidak baik. Makanya ketika tadi ada dari protokol bahwa ada akidah disambungkan ke akhlak, ya iya. Akidah disambungkan ke hal-hal yang ya iya. Artinya apa? Artinya bahwa dari akidah yang baik ini akan timbul rasa tanggung jawab bagaimana kita merealisasikan tugas-tugas kita sebagai khalifah, tugas-tugas kita sebagai manusia, tugas-tugas kita sebagai wali Allah di muka bumi ini. Dalam satu studi dikatakan bahwa tauhid itu terbagi 3. Yang pertama ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Yang kedua adalah disebut tauhid rububiyah. Yang ketiga adalah tauhid ubudiyah. Tauhid uluhiyah adalah kita bersaksi, kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau dalam salah satu studi kitab tauhid, yaitu At-Tijan Ad-Daruri, karya salah seorang ulama Mesir,
itu dikatakan bahwa Allah itu adalah harus diyakini bahwa satu zatnya, satu sifatnya, satu af'alnya. Dan ini memerlukan pembahasan yang sangat panjang. Dan ini insya Allah mudah-mudahan nanti di kesempatan lain bisa dibahas tentang hal ini. Karena memang kalau misalnya disampaikan hanya sebagian, ini barangkali nanti kita kurang bisa memahami. Jadi yang penting kita punya keyakinan bahwa Allah itu satu, zatnya satu, sifatnya, dan satu pekerjaannya. Itu menyangkut tauhid uluhiyah bahwa kita wajib meyakini bahwa Allah itu satu. Yang kedua adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu adalah kita meyakini bahwa tidak ada zat yang mengatur segala urusan dunia kecuali beliau, kecuali dia adalah Allah. Itu adalah menyangkut tauhid rububiyah. Jadi semua yang terjadi di dunia ini, jelek, baik, dan semuanya itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah tauhid ubudiyah. Dari pemahaman kita tentang tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah, itu dihasilkan salah satu kesepakatan, dihasilkan salah satu pemikiran, dihasilkan salah satu keyakinan bahwa kita punya tanggung jawab untuk senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, bagaimana Allah yang telah memberikan kepada kita fasilitas yang sangat banyak tanpa diminta, tanpa dibeli. Dari dasar itulah kita punya sifat dan tanggung jawab moral bahwa kita itu harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami jadikan jin dan manusia kecuali akibat dari mereka dijadikan oleh kami jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada kami sekalian. Bukan berarti Allah menginginkan ibadah kita, tapi ini adalah salah satunya kita yang butuh ibadah kita kepada Allah. Bukan berarti Allah itu harus disembah. Kalau tidak disembah tidak jadi Tuhan. Allah itu tetap posisinya walaupun tidak disembah tetap menjadi Tuhan. Semua amal ibadah yang kita laksanakan sebagai manifestasi, sebagai tanggung jawab, sebagai salah satu pemikiran bahwa kita tadi ada tauhid uluhiyah dan rububiyah, kita wajib melaksanakan ibadah kepada Allah. Contohnya ya yang sekarang kita laksanakan yaitu adalah melaksanakan ibadah puasa. Ini puasa yang kita laksanakan bukan Allah yang butuh, tapi kita yang butuh kepada ibadah puasa kita. Allah kalau tidak ada satu desa, satu kecamatan, satu negara, seluruh dunia lah katakan tidak ada yang ibadah kepada Allah, tetap posisi Allah sebagai ilahun, posisi Allah sebagai Tuhan tidak akan tergeser oleh apapun. Makanya apa yang kita laksanakan itu di dunia ini adalah merupakan salah satu tanggung jawab sebagai akidah, sebagai tauhid ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipahami dari tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Kiranya untuk prolog dengan istilah-istilah yang tadi saya kemukakan tentang ketauhidan dan keakidah ini mudah-mudahan dianggap cukup, walaupun memang pasti tidak akan cukup karena memang ini adalah salah satu disiplin yang sangat panjang luar biasa. Bahkan kalau tradisi-tradisi di pesantren ini tadi bahas dalam satu kitab khusus pemahaman tentang akidah, yaitu pembahasan tentang sifat-sifat yang wajib di Allah, yang mustahil di Allah, yang menang di Allah, mustahil di Rasul, wajib di Rasul, menang di Rasul, yang disebut semuanya adalah khamsina akidatan, 50 akidah semuanya. Terima kasih kepada semuanya atas perhatiannya. Barangkali dari tadi yang disampaikan ada hal-hal yang perlu dikemukakan. Insya Allah kalau bisa kita jawab dengan secara komprehensif kita jawab. Kalaupun tidak, mudah-mudahan bisa kita jawab di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Mukarram yang sudah menyampaikan materi tentang akidah. Kami persilakan barangkali dari
peserta ada yang mau bertanya, ada yang mau menyapa Ustadz di sini. Ini kebetulan alhamdulillah Ustadznya masih ganteng. Ini sudah ada yang mau bertanya, silakan para peserta. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Amalia. Ya. Kelas 11 MIPA 2. Ya, Mila, kelas 11 MIPA 2. Ya, mau ditanya. Izin bertanya. Enggak. Bagaimana cara mengajarkan dan juga menanamkan akidah agar akidah atau keyakinan kita kepada Allah tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun? Terima kasih kepada Adinda Mila yang telah memberikan pertanyaan. Imam Ibnu Ruslan dalam salah satu kitabnya namanya kitab Az-Zubad, itu beliau menulis awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Yang pertama wajib bagi manusia adalah mengetahui terhadap Tuhannya dengan yakin. Artinya bahwa tradisi-tradisi yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, bahwa orang-orang tua kita itu ketika dari sejak kecil anaknya, bahkan ketika dikandung, sampai anaknya dilahirkan, sampai anaknya misalnya disunat, sampai misalnya besar, itu berada dalam koridor kegiatan-kegiatan yang bersifat agama Islam. Contoh ya. Contoh ini, ketika anaknya ada yang seorang mengandung, itu sudah ditransfer di sana keyakinan kepada Allah apa? Ada tradisi bahwa di kita itu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Bahasa Sunda mah babarit atau apa gitulah. Diadani. Ketika nanti lahir diadani, disunatin dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu transfer keimanan yang secara tidak langsung itu akan mengena kepada bayi atau anak yang mau dilahirkan. Apalagi ketika dia memang sudah usianya memang harus sudah waktunya belajar. Ketika misalnya dia masih usia kecil, sudah usia menjelang balik atau sudah balik, itu memang harus ditekankan pemahaman bahwa keyakinan yang pertama wajib diketahui adalah wajib diyakini adalah keberadaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa di selain kita, selain orang tua kita, ada Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan disambung dengan tauhid yaitu bahwa tidak ada nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah salah satu penekanan yang memang oleh orang-orang tua kita dari dulu sudah diajarkan sampai sekarang. Nah, untuk teknis pembelajaran mungkin untuk sekarang mah mengikuti kepada perkembangan zaman. Ya, seperti sekarang lah kita mengadakan pelajaran akidah pakai Zoom seperti ini kan, karena memang situasi dan kondisi dan ini adalah salah satu ikhtiar atau usaha kita bagaimana akidah kita kepada Allah tetap tidak goyah. Tadi saya katakan walaupun dalam situasi dan pandemi seperti sekarang. Mungkin bisa sedikit puas, kalaupun tidak puas, insya Allah tidak puas karena ilmu semakin berkembang. Terima kasih. Berikutnya masih ada waktu. Sebentar lagi nih yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Inayatul Rohmah dari kelas 11 MIPA 2. Izin bertanya. Saya sering membaca atau mendengar kata akidah itu bersanding dengan kata akhlak. Yang saya ingin tanyakan sebetulnya adalah ada hubungan apa antara akidah dan akhlak? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Neng Ina yang sudah memberikan apresiasi dengan bertanya. Jadi dari semua kesimpulan yang tadi kami paparkan dari pembahasan akidah dalam bahasa lain tauhid, uluhiyah, rububiyah dan ubudiyah, itu nanti tadi adalah pada intinya kita mempunyai karakter, yaitu sebagai orang yang punya keyakinan bahwa kita punya tanggung jawab harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini ibadah kepada Allah itu adalah salah satu ciri orang yang bertakwa, di mana takwa itu adalah salah satu artinya adalah menjauhi seluruh larangan Allah dan melaksanakan semua perintah Allah.
Dan manifestasi dari takwa ini adalah memang kesananya ujung-ujungnya adalah akhlak. Bagaimana akhlak kita untuk ibadah kepada Allah, bagaimana akhlak kita itu dengan sesama manusia, bagaimana akhlak kita dengan orang tua dan keluarga kita, bagaimana kita berakhlak berkesesuaian dengan orang-orang di luar kita. Artinya dari semua keyakinan yang kita pahami tadi, itu akan membentuk karakter yang menjadikan kita memang sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah salah satu hubungan antara akidah dan akhlak. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya luar biasa Ustaz. Mudah-mudahan ini dari peserta. Baik, selamat beribadah puasa untuk di sesi pertama. Kami ucapkan terima kasih yang sudah bergabung. Juga Ustaz terima kasih atas kehadirannya. Diakhiri dengan billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke sesi yang kedua dengan pemateri yaitu Bapak Marjonis PDI yang akan menyampaikan materi tentang Al-Quran dan hadisnya. Kami persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan anak-anak sekalian. Dan hari ini Bapak ditugaskan kepada adik semua ya untuk memberikan ilmu sedikit ya, yaitu tentang Al-Quran. Al-Quran hadis ini, apa sih Al-Quran hadis ini? Nah, semua Al-Quran hadis adalah merupakan sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Di mana Al-Quran adalah suatu apa? Perkataan Allah, firman-firman Allah di dalam yang dibentukkan namanya kitab Al-Quran. Kemudian hadis adalah suatu apa? Perkataan-perkataan Nabi pada saat itu sampai sekarang dan banyak perawi-perawinya. Ya Al-Quran. Ya, diturunkan di mana Al-Quran itu? Yaitu Al-Quran diturunkan di kota Mekah, di kota Madinah. Ya, itu Al-Quran. Al-Quran diturunkan berapa ayat? Mungkin yang tidak dikumpulkan. Ya, Al-Quran diturunkan sebanyak berapa? 6.666 ayat. Ya. Kemudian berapa surat Al-Quran diturunkan? 114 surat. Kemudian berapa juz Al-Quran itu diturunkan? 30 juz. Nah, ini Al-Quran. Hari ini anak-anak Al-Quran udah berapa juz nih? Ayo. Nah, udah mendalami Al-Quran belum? Udah artinya udah dibaca belum sedikit-sedikit? Nah, mulai hari ini mohon pada adik semua pelajari sedikit-sedikit. Walaupun hanya satu ayat, mudah-mudahan kalian ini dapat semua manfaatnya. Al-Quran tidak ada yang menyaingi daripada kitab-kitab lain. Ya, Al-Quran ini enggak ada yang mengurangi dan melebihi Al-Quran itu. Siapa yang mengurangi melebihi Al-Quran itu, Allah akan tahu semuanya. Allah akan berikan mereka ya tempat yang tidak layak. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengurangi Al-Qurannya ya, karena semua nanti Allah ya, nanti akan tahu sendiri di dunia ini walaupun di akhirat. Ya. Nah ini makanya kita sedikit-sedikit baca Al-Quran. Ya. Ya. Nggak usah terlalu banyak, nggak apa-apa. Kalau kita belajar, kita baca Al dulu, nggak apa-apa. Baca surat-surat pendek dulu, nggak apa-apa. Nah itu. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Ya. Kalau kalian hari ini nggak baca, besok nggak baca, bagaimana nanti? Kita mempelajari Al-Quran. Belum itu hadis. Ya. Hadis coba. Lebih ini lagi, dalam lagi. Ya. Barang siapa orang yang menimba Al-Quran dan hadis, insya Allah akan masuk surga. Dan mungkin tadi ya Al-Quran, makanya Allah selalu menjaganya. Maka dalam Al-Quran
Yang ada itu ayat yang diterangkan. Ya, yang bunyinya inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya Allah akan selalu tetap menjaga. Seperti yang sisi yang pertama tadi juga, setelah penyampaian materi maka akan diajarkan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Inayat Surya, Inayat Rohma, berarti dari kelas 11 MIPA 2 ya. Ya, silakan Ina. Iya, Bu. Izin bertanya, kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Al-Quran diturunkan yang berangsur-angsur, ya memang seperti itu, berangsur-angsur. Kalau kita sekaligus Al-Quran, ini Al-Quran, gimana Nabi Muhammad membacanya? Sedangkan Nabi Muhammad pada saat itu pertama kali tidak bisa membaca. Ya, makanya berangsur-angsur selama berapa tahun di situ. Ya, jadi ayat demi ayat Nabi Muhammad diturunkan Al-Qurannya. Ya, jadi sedemikian itu akhirnya. Ya, jadi setiap harinya dia Al-Quran pertama kali di mana, di akhir di mana. Ya, pada saat itu tidak berangsur-angsur Al-Qurannya Nabi Muhammad pada saat itu. Ya, jadi nggak sekaligus. Kayak kita belajar sekaligus nih, dikasih gas langsung, nggak bisa langsung. Karena setiap hari zaman berubah seperti itu. Pada zaman Nabi ini, misalnya Nabi Ibrahim ada ceritanya, Nabi Nuh, ya, nah itu di situ berangsur-angsurnya. Ya, pada zaman Nabi Ibrahim, berangsur-angsur turun ayat dari Nabi Ibrahim. Nah itu turun lagi dari lain-lainnya, ya, makanya berangsur-angsur turunnya. Ya itu aja, terima kasih. Ya mungkin kalau kurang lebih paham lebih jelas lagi nanti baca-baca lagi gitu ya. Ya, terima kasih Pak Ustaz Majeni atas kedatangannya dan materi yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghimbau kembali kepada seluruh peserta di kegiatan besok, kami minta bisa hadir lebih awal sebelum jam 9.00 itu sudah bergabung, sehingga kami bisa mengecek kehadiran dan akan dimulai tepat waktu supaya waktunya tidak ngaret. Ya. Kita cuma punya waktu 1 jam ya. Punya waktu 1 jam karena berikutnya nanti jam 10 kami mengimbau untuk seluruh siswa-siswi bergabung di kegiatan Ilma Jawa Barat dimulai jam 10 sampai jam 11. Mudah-mudahan bisa mengikuti. Baik, untuk kehadiran di kesempatan hari ini tadi hadir alhamdulillah ada yang hadir semuanya ini 40, yang masih di bawah 50 peserta ini yang hadir. Maka mohon maaf, kami yakin para wali kelas sudah menyampaikan ya, tapi alangkah mungkin lebih baiknya mohon maaf dihimbau kembali, kita arahkan kembali. Mohon maaf bukan berarti tidak ini kepada wali kelas, kami berterima kasih sekali sudah mengarahkan putra-putrinya. Mudah-mudahan besok lebih aktif, lebih banyak yang bergabung dengan kami sehingga presensi kehadiran bisa meningkat. Ada lagi Pak, ada pesan tadi dari panitia yang lain juga ya. Mungkin lebih baik kayaknya ya Pak sama Bapak Liwa di sini kalau videonya dinyalakan dan masing-masing menggunakan busana muslimah. Jadi apa namanya, benar-benar kita menghadiri acara ya Bang, bagus, ada kita interaktif juga, kelihatan wajahnya masing-masing gitu kan di sini dalam acara ini. Betul. Itu saja, terima kasih, barangkali cukup Ibu. Ya, nggak udah jam 10 pas, silahkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sudah bergabung, para wali kelas juga, Bapak Ibu guru yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.